tungun nyorohaku naing hatoku surgoi at marhabong habong aku naing tudamang ialam turut aku na diginjang tunada nama saya. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau senantiasa memimpin, membimbing, dan menopang kehidupan kami sampai pada saat ini. Khususnya pada pagi ini ya Tuhan, kami mau memakai waktu kami untuk membaca Alkitab dan merenungkannya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkan kami, buatlah kami mengerti ya Tuhan apa yang hendak Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu dan semua jemaat penikmat channel setia HKBP Dukuh Kupang. Kita lihat dan kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah atau renungan pada pagi ini, Rabu 4 September 2024, yaitu yang ditulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang kelima, demikian dikatakan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Aimar hite-hite hapor seaon di bagasatot dihita, managam hati goran sihiremoni. Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kata kunci dalam ayat ini sekaligus juga menjadi kata kerja dalam teks ini adalah Paulus memakai kata menantikan, atau dalam bahasa Batak disebut sebagai managam. Menanti tentu adalah sebuah sesuatu yang bagi sebagian orang itu mudah, itu hal yang sederhana, tetapi dalam sisi lain bagi sebagian orang menantikan adalah sebuah sesuatu yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Coba kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita andaikan kita menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Selama ini setiap malam, setiap pagi, setiap siang, setiap sore kita sampaikan permintaan kita kepada Tuhan di dalam doa. Namun kita tunggu-tunggu jawabannya tidak kunjung datang. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, mungkinkah kita putus asa? Sangat mungkin. Banyak orang yang kecewa ketika apa yang dia nantikan, ketika apa yang dia doakan, dia panjatkan kepada Tuhan, belum mendapatkan jawaban sesuai yang diinginkan hati. Nah, dalam situasi inilah juga Paulus menyapa jemaat di Galatia yang pada waktu itu mengalami masalah yang cukup kompleks, yaitu di mana bangsa Yahudi dengan bangsa non-Yahudi saling menganggap dirinya yang benar. Ada anggapan bahwa agama yang betul adalah agama Yahudi. Tetapi Paulus dalam suratnya ke Galatia mau mengatakan
Ketika sudah ada dalam satu payung iman di dalam Yesus Kristus, tidak ada lagi bangsa Yahudi, tidak ada lagi bangsa non-Yahudi di dalam sebuah jemaat. Bukan lagi itu fokusnya, tetapi yang menjadi titik pusat adalah iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang harus menjadi hal utama, inilah yang harus menjadi tonggak iman orang percaya. Nah, apa kaitan dengan kita di zaman ini? Mungkin kita masih suka, kita masih senang mengedepankan pikiran-pikiran pribadi atau kelompok kita di dalam sebuah komunitas. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ketika kita sudah bergabung, berada dalam satu komunitas, visi dan misi bersama adalah sesuatu yang utama yang harus kita capai. Coba kita bayangkan, kita ada dalam satu kapal, kita punya satu tujuan yang sama. Jika ada dalam kapal itu yang punya tujuan lain, ke sana, ke sini, dan kemana, kapal itu bisa kacau. Tidak akan sampai lagi pada tujuan yang utama. Jadi Paulus di sini mau ingatkan supaya oleh roh dan karena iman kita mau mengedepankan kesatuan, keutuhan jemaat. Nah, dalam kehidupan kita masing-masing tentu begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang mau mengajak kita, yang mau membawa kita semakin menjauhi kehidupan di dalam roh dan di dalam iman. Apalagi di tengah-tengah begitu banyaknya keinginan-keinginan hati kita yang ingin kita dapatkan jawabannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Sebab dalam Tuhan pasti kita akan menemukan jawaban atas apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Mungkin kita tahu ada istilah yang mengatakan Tuhan bukan mencukupkan keinginan kita, tetapi Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Selama ini mungkin saja kita tidak mampu membedakan, mengklasifikasikan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jangan-jangan keinginan kita selama ini kita anggap itu sebagai kebutuhan, sehingga sudut pandang Tuhan dan sudut pandang manusia berbeda dalam hal ini. Oleh sebab itu, firman ini mau mengatakan kepada kita, Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tuhan jauh lebih tahu apa yang patut dan layak kita dapatkan dalam kehidupan ini. Nah, lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menggantungkan sepenuhnya hidup kita dalam kuasa tangan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita tidak akan dikecewakan. Sebagaimana ayat ini katakan kepada kita, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Oleh sebab itu, selamat menanti, selamat berharap di hadapan Tuhan. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti kuatkan kita di dalam menanti setiap jawaban doa kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapak, Ibu, dan jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, kami minta kepadamu ya Tuhan, supaya Engkaulah yang senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupannya. Engkau tahu Tuhan, begitu banyak tantangan, ujian yang dihadapi oleh kami manusia Tuhan. Begitu juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kehadapan-Mu, supaya Engkaulah yang senantiasa membimbing, menopang, dan menguatkan.
khususnya firman-Mu telah menyapa kami pada pagi ini, bahwa di dalam roh dan karena iman Engkau menguatkan kami menantikan segala jawaban atas apa yang kami harapkan. Ya Tuhan, begitu banyak keinginan, begitu banyak kebutuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa dimampukan dalam mencukupkan kehidupan kami masing-masing. Berkati pekerjaan kami, berkati segala usaha dan upaya kami Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya melalui itu semua Tuhan, kami boleh menjalani hidup kami dengan sukacita di dalam kuasa tangan Tuhan. Ya Tuhan, jikalau kami pada pagi ini hendak menjalankan aktivitas pekerjaan kami masing-masing, ya Tuhan, berilah bagi kami kesehatan, kekuatan untuk menjalaninya. Setiap tanggung jawab tugas yang kami pikul dalam kehidupan kami masing-masing, kami mohon kepadamu, kuatkan kami di dalam melaksanakannya. Firman-Mu Tuhan, buatlah masuk ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga itu sajalah Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi landasan pedoman bagi kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.